Shalom. Ya saudara, saya sungguh melihat bagaimana semua yang kita doakan, semua yang kita bawa di hadapan Tuhan, semua sangat ajaib. Saudara, saya sungguh-sungguh lihat di berita bagaimana mereka berkata bahwa kecelakaan menurun. Mulai dari semua presiden yang kita doakan, semua bencana, semua kelangkaan beras. Saudara bisa lihat semua doa-doa kita dijawab Tuhan, saudara. Dan saya sungguh lihat bagaimana apa yang tadi Ibu In katakan, kita ini bangsa yang sangat diberkati Tuhan. Saudara, kemarin waktu ke Korea, Keisha setiap kali pergi ke toko kosmetik, semua orang terkaget-kaget dan terkagum-kagum. Mereka cuma nanya dua, satu pakai bedak atau enggak, dan Keisha geleng-geleng. Dua, kamu operasi atau enggak, geleng-geleng saudara. Dan Keisha itu buat toko kosmetik di sana adalah model yang paling tepat saudara. Sangat cantik dan luar biasa. Saudara, sebenarnya saya juga sebenarnya. Tapi ya apa daya, baru selesai KKR-PRJ ya saudara. Muka kita hitam semua, gak apa-apa. Itu juga kemuliaan Tuhan, amin. Saudara, saya sungguh melihat bagaimana kita sebagai imam-imam Tuhan. Bukan hanya sebagai panggilan, 7 panggilan. Tetapi banyak di antara kita terkhusus di Mahanaim. Kita ini dipanggil menjadi imam. Yang artinya saudara dipanggil Tuhan untuk menjaga bait Allah. Atau saudara dipanggil untuk menjaga rumah Tuhan. Dan saya bisa melihat Mahanaim meskipun dengan semuanya, ada sekolah, ada panti asuhan. Kita ini kebanyakan di antara saudara dipanggil menjadi seorang imam. Nah, saya berharap kita akan sama-sama belajar. Saya berdoa ada bahasa yang mudah supaya saudara bisa mengerti bahwa ini adalah sebuah kehormatan dan ini adalah sebuah panggilan yang sangat ajaib dan luar biasa. Mari saya mau ajak untuk kita sama-sama buka di Keluaran 32 ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Keluaran 25 ayat Keluaran 32 ayat 25 sampai 29. Ini adalah sejarah atau ini adalah awal dari kenapa ada panggilan imam atau panggilan mungkin bahasa Indonesianya sekarang full timer, bahasa perjanjian barunya penilik jemaat, dan bahasa mungkin ada imam-imam, ada imam besar dan lain sebagainya. Kalau saudara baca, maka hari itu setelah Musa bertemu dengan Tuhan, waktu Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas kandang, sebab Harun telah melepaskannya, sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Jadi saudara bisa melihat ini kesalahan yang dimulai dari Harun. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan. Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Saudara, Bani Lewi ini keluarga dari Harun dan Musa. Jadi orang pertama yang seringkali mendidik saudara adalah keluargamu memang. Saudara, hari itu di saat Harun membiarkan bangsa Israel melihat patung tuangan, yang dari itu bangsa Israel berteriak-teriak, biarlah kami melihat Tuhan, biarlah kami melihat Allah yang bisa kami lihat. Maka di situ Harun membuat patung emas. Maka yang pertama kali menolak adalah siapa? Keluarganya sendiri. Jadi saudara sangat penting, makanya saya bersyukur ada 1 minggu kita bisa liburan bersama keluarga. Habiskanlah waktu dengan keluargamu saudara. Saya sungguh bersyukur selama di Korea saya bisa lebih mengenal Elion, lebih mengenal Miel, lebih mengenal Ibu In, lebih mengenal kokoh saya. Kenapa? Karena keluarga seringkali yang dipakai Tuhan untuk mendidik hidupmu saudara. Maka berkumpullah seluruh Bani Lewi dan berkatalah, beginilah firman Tuhan Allahmu, Allah Israel, baiklah kau masing-masing mengikatkan pedang pada pinggangnya, berjalanlah kian kemari, dan mereka membuat kematian massal hari itu. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan tewaslah 3.000 orang yang dibunuh oleh siapa? Bani Lewi ini. Maka kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan. Kalau dalam bahasa versi yang lain, mulai hari ini kamu dikhususkan untuk melayani Tuhan. Dan itulah sejarah Bani Imam yang kita kenal hari ini. Di saat ada sekelompok orang yang memilih untuk tidak memberontak kepada Tuhan. Dan mereka memilih melakukan apa yang Tuhan mau. Itu fondasi dasarnya saudara. Nah, saudara akan lihat nanti makin berkembang.
Maka disinilah suku-suku Lewi mulai mendapat tugas di Bilangan 3 ayat yang kelima. Mereka mulai menghadap kepada Harun. Mereka mulai dapat tugas. Di situ ada puak Gersom. Mereka membereskan kemah suci, tudung, tirai pintu, gerbang pelataran. Ada kaum Kehat, semua barang-barang kudus, semua kain suci, membersihkan bait suci. Itu semua bagian kaum Kehat. Lalu ada Bani Merari, itu semua papan-papan kudus, semua kayu, tiang, patok kemah, menyusun rangka bait suci, itu urusan Bani Merari. Maka saudara bisa melihat dari suku imam ini, dari satu suku, semua job desk-nya berbeda. Mirip kan kayak di Mahanaim? Saudara ada suku UBB, yang saudara khusus berdoa untuk bangsa-bangsa. Mungkin ada Bani Rumah Shalom yang mengurusi anak-anak Rumah Shalom. Itu semua job desk-nya masing-masing. Tapi intinya mereka semua adalah siapa? Imam. Saudara, saya sungguh melihat bagaimana imam-imam ini punya panggilan yang spesifik. Saudara coba ikuti cerita saya dulu ya. Jadi ini ada sebuah suku keluarga yang memilih tidak memberontak kepada Tuhan yang lain. Mereka mengkhususkan diri kepada Tuhan. Mereka dipilih untuk melayani Tuhan melalui apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan duniawi. Bukan duniawi, pekerjaan-pekerjaan yang di dunia. Jangan salah ya. Mereka ini melayani Tuhan secara khusus, tetapi mereka bekerjanya di dunia. Jadi kalau saudara berpikir kalau saudara ini full timer atau imam, tapi saudara tidak bekerja, itu bukan imam saudara. Saudara malas. Nanti saudara akan lihat sampai bawah, sampai perjanjian baru, maka saudara akan menemukan bahwa panggilan atau pekerjaan sebagai seorang imam Tuhan, itu standarnya tinggi. Kalau sekarang kebalik. Orang di luar tidak diterima di dunia, maka mereka jadi pelayan gereja. Kebalik. Mereka sangat luar biasa di dunia, makanya mereka memilih untuk melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Oke, saudara ikutin saya dulu. Maka saya ini sungguh melihat bagaimana pelayanan kita di Mahanaim, bagaimana ada orang-orang yang bekerja di dapur, ada Bu Nur, ada Ibu Ruth dan semua timnya. Itu semua termasuk apa? Bani imam tadi. Saudara, saya punya kesaksian di Rock sendiri, di pelayanan kami anak-anak muda. Kami ini pelayanannya sangat banyak. Ada rumah singgah, ada semua KKR demi KKR, ada yang pergi ke daerah-daerah. Tapi ada juga orang-orang yang jaga kandang. Mereka yang di depan laptop, mereka yang bendahara. Ada juga mereka yang menjaga anak-anak kami, termasuk menjaga Miel dan Elion. Mereka ini siapa? Termasuk imam-imam Tuhan. Mereka termasuk menjaga barang kudus, menjaga papan kayu, menjaga tudung dan lain sebagainya. Saudara tahu saya mau bersaksi, nanti bulan Juni kan kita pergi ke Israel, bulan Juli. Saudara tahu orang-orang imam-imam Tuhan ini, yang maaf kalau kata dunia PK-nya tidak seberapa ini, mereka ini semua dibayari orang, bukan melalui Mahanaim, bukan melalui saya, bukan pilihan saya. Dibayari orang pergi ke Israel, saudara. Dan saya sungguh melihat memang kalau saudara berdiri pada tempat yang tepat, saudara berkat Tuhan pasti datang dalam hidupmu. Saya sungguh lihat ada beberapa orang mereka pergi ke Israel bukan karena saya bayarin, bukan karena dekat sama saya. Tapi ada orang-orang yang diutus Tuhan, bahkan orang-orang yang tidak saya kenal. Untuk membawa mereka, katanya Bu Iin pergi ke Israel ya. Ada nggak anak-anak youth yang mau diutus? Wah Pak, saya kalau milih sendiri saya nggak mau. Oh ya udah saya pilih ya, saya minta nama-namanya dan dia pilih satu orang. Saudara, sederhananya lagi apa? Saya ini di Hanane El Cinta setiap minggu. Kalau saya tidak pergi kemana-mana dan memang saya sangat fit dan memang masih punya tenaga, saya pasti berangkat ke Hanane El Cinta. Dari pagi mungkin sampai siang, kadang ikut 2 ibadah, kadang cuma 1. Dan di Hanane El Cinta ada seorang oma-oma yang rutin saya doakan. Saya nggak tahu apakah doa saya yang sakti atau sebenarnya oma ini senang karena saya doain. Yang pasti setiap kali saya doakan, saya peluk kadang, oma ini merasa sendi-sendinya semakin lentur dan dia semakin sehat.
Saya nggak tahu karena muka saya atau karena urapan saya nggak tahu. Intinya beliau diberkati Tuhan. Saudara tahu dan sampai hari ini ternyata Oma ini punya keluarga besar yang pengusaha semua. Dan dia ceritakan ke semua anak-anaknya, semua cucu-cucunya bahwa ada satu hamba Tuhan di tempat saya bergereja yang selalu rutin mendoakan saya. Dan sampai hari ini oma-oma ini dan keluarga besarnya jadi donatur saya, saudara. Dan sekali transfer cukup untuk bawa 5 orang pergi ke Israel. Saudara bisa bayangin. Itu bagian saya sebagai apa? Imam. Saya datang ke gereja setiap pagi, saya akan doa, selesai doa saya akan nari, selesai nari, buka jubah, oma ini akan datang, saya akan mendoakan. Saya nggak tahu oma ini datang atau tidak ke doa pagi. Saya doakan, pulang, beliau akan ngobrol, menceritakan semua kepada semua keluarga besar. Saudara, itu bagian imam. Maka saya ini melihat kita ini semua di ruangan ini, mayoritas saudara adalah imam-imam Tuhan. Tapi kenapa cuman sebagian orang yang mendapat berkat Tuhan? Kenapa cuma sebagian orang yang mendapat kelimpahan? Bahkan sebagian orang bukannya diberkati Tuhan, tapi malah hidup di dalam kesusahan. Nanti saudara akan baca di bawah. Oke, dan di Ulangan 10 ayat yang ke-8, di situ sekali lagi Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkat tabut perjanjian. Menurut saya ini adalah beberapa orang yang dipanggil Tuhan jadi pemusik, penari, penyembah. Ulangan 14 ayat yang ke-27, disinilah ada imam yang pertama, yaitu supaya Lewi tinggal di tengah-tengahmu dan ia tidak mendapat bagian milik pusaka. Kalau dalam bahasa lainnya, dia tidak mendapat ladang untuk dia kelola. Jadi imam ini full time. Nanti kita bahas lagi ada yang imamat yang rajani nanti. Tapi ini adalah panggilan untuk saudara dipanggil menjadi full timer. Saya lihat ada beberapa guru jualan online, itu bagus. Nanti kita bahas lagi. Tapi di perjanjian lama awalnya semua imam-imam ini mereka tidak punya lahan untuk mereka kerjakan. Saudara nanggap pekerjaan orang Israel biasa antara peternak, mereka menggembalakan domba, kambing dan sapi sangat jarang dulu, kambing, domba kebanyakan. Atau mereka seorang petani, anggur, buah ara dan lain sebagainya. Tapi ada suku yang dikhususkan Tuhan dan mereka tidak punya lahan dan mereka dipelihara oleh Tuhan. Ulangan 18 ayat yang ke-6, Ulangan 18 ayat yang ke-6, maka di Alkitab ditulis haruslah mereka mendapat rezeki yang sama. Jadi mereka ini mendapat rezeki dari mana? Dari Tuhan. Akan ada orang-orang raja-raja yang diutus Tuhan untuk memelihara para imam ini. Jadi saudara, kalau saudara ini dipanggil menjadi seorang full time, saya ini lagi banyak ngobrol sama Ibu Kesia tentang anak-anak STT, anak-anak muda yang mereka sedang on the way memutuskan menjadi imam Tuhan di Mahanaim atau di gereja-gereja lain. Dan mereka ini seringkali galau soal uang, mereka galau soal pekerjaan mereka gimana. Tetapi seharusnya panggilan sebagai seorang imam ini sangat dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Rezeki mereka sama. Saya suka kita pakai kata rezeki ya, supaya sangat membumi sekali. Rezeki mereka sama dengan mereka yang punya lahan. Saya mau cerita saudara. Saudara, kita ini kan ke Korea. Coach Stephen itu kerja banting tulang, bukan cuma tulang yang dibanting, istri pun dia banting. Kalau banting boleh banting. Dia kerja keras sedemikian rupa. Sedangkan saya, Kesia, Ibu Iin, anak-anak, kami ini imam-imam Tuhan. Kami full time, kami melayani Tuhan di Mahanaim. Coach Stephen tuh kerja bolak-balik dari Tangerang ke Selin Bay itu di Kelapa Gading. Dari Tangerang ke Kelapa Gading bisa 2 jam. Saya dari rumah ke kantor 10 menit, 15 menit udah sampai saudara. Belum ke Tambak Udang itu pergi ke daerah Anyer sana 4 jam, 5 jam. Saya pernah ketemu sama beliau jam 7 pagi. Mukanya lusuk sekali, semalaman nyetir saudara. Sedangkan saya bangun siang karena ngantor BMN 8.30.
Tapi saya melihat waktu kami di Korea, saudara, setelah saya coba hitung-hitung, yang pengeluaran paling banyak Ibu Iin, saudara. Jadi yang duitnya paling banyak siapa? Mas Ibu Iin. Yang lucu seperti ini, saudara. Coach Stephen itu mencari tiket karena beliau ini beli pakai voucher kartu kredit, jadi gratis. Jadi dia cari tiket yang paling mudah, paling murah, paling gratis, dan itu adanya minggu depan. Dan setelah dia hitung-hitung sama harga hotel dan makan, lebih mahal daripada tiket pesawatnya, saudara. Sedangkan kami liburan 4 hari, kebanyakan ditraktir sama beliau, makanan apapun, mainan apapun yang anak-anak tunjuk. Saudara tahu Miel dan Elion itu ke toko, dia akan tunjuk satu barang, dan omnya pasti membelikan. Tugasnya Miel dan Elion apa? Setiap Senin dan Sabtu datang ke Mahanaim dan nari. Omnya kerja banting tulang. Wah, istrinya dibanting, semua dibanting sama dia. Kerja rodi, bolak-balik ke Tangerang, bolak-balik ke Anyer. Miel dan Elion tidur digendong papahnya naik ke lantai 5. Bangun nari 15 menit setengah jam, tidur lagi mereka, saudara. Saudara tahu siapa yang lebih diberkati? Nyatanya anak-anak ini, saudara. Imam, rezeki mereka sama. Maka seharusnya kalau saudara ini benar melayani Tuhan. Saudara para dosen-dosen STT, saudara para guru-guru di tempat ini. Kalau saudara dipanggil Tuhan dan saudara melakukan panggilan imam dengan benar, saudara punya hukum ini rezeki yang sama dengan dunia. Saudara bisa bilang rezekiku sama dengan Elon Musk. Rezekiku sama dengan siapa? Semua orang terkaya di Indonesia. Kenapa? Saudara bukan melayani dunia, saudara melayani Tuhan. Saudara pikir Tuhanmu pelit? Tidak. Dia punya hukum rezeki yang sama. Tapi apakah saudara melakukan pekerjaanmu dengan benar? Contoh, saya tidak mau nembak siapapun. Kalau kata Bu Iin, saya ini terlalu idealis dan terlalu galak. Saya mau Joshua tidak galak 2024, saudara. Tolong doakan saya ya. Tapi saya sungguh melihat kita ini para imam-imam Tuhan yang mengaku para imam-imam Tuhan. Sering kali maaf, kita ini tidak becus dalam bekerja. Itu yang membuat saudara tidak diberkati. Saya sungguh lihat hukumnya, rezekimu sama kok. Saya ini selama saya di Korea, saya ini cuma bilang Tuhan. Saya ini sungguh melihat berkat Tuhan melimpah. Saudara tahu yang menjadi persoalan buat Bu Iin siapa? Paling Mahanaim. Sisanya gak ada masalah. Kami ini jalan-jalan ke Korea gak ada masalah. Penginapan oke, tidur oke. Ya kakinya sakit dikit gak apa-apa. Kita jadi lebih sering masuk restoran. Udah itu aja. Apalagi masalah terbesarnya. Suami dipanggil Tuhan ya udah gak ada masalah juga. Ya sedih dikit oke. Anak-anak oke. Anak-anak bantuin omanya. Nenteng omanya. Saya bilang Miel jagain oma ya. Oke pak omanya digandeng oma, hati-hati ya oma. Padahal saya lihat ini siapa gandeng siapa. Tapi masalah terbesar Bu Iin, kalau saya tanya, Bu pengeluaran ibu yang ibu harus doakan buat siapa? Mahanaim kok. Sisanya uang bulanan, saudara nggak mikir Bu Iin. Jangan keras-keras kalau itu Bu, harus tetap doa Bu. Kata Bu Iin doa aja nggak usah, katanya nggak pernah. Karena semua disediakan, rezekinya sama kok. Saudara datanglah jalan-jalan ke rumah Bu Iin. Memang bukan yang terlalu besar, ya kebesaran jalannya aja suka males kan, cuman di kamar aja yang perlu. Yang penting kasur 200 kali 200, ada bathtub, selesai. Saya sungguh lihat waktu kami liburan, dan Bu Iin gak bawa permasalahan yang lain, kami gak bawa bibi yang lain. Kami gak bawa, saya benar-benar lihat, ini grup Mahanaim ini sepi pertama kalinya buat saya. Kosong grup, cuma Sir Ferry ngepost setiap hari. Tetap berdoa kita, tetap berdoa, nah itu Sir Ferry. Beri tepuk tangan buat Pak Ferry. Sisanya semua, saya gak tahu kemana semua. Yang pasti grup Mahanaim gak ada chatnya, sorry. Cuman Pak Ferry aja. Sisanya Bu Iin cuma berkata puji Tuhan, amin, mari berdoa, selesai. Sisanya tidak ada masalah berarti. Doa tim April luar biasa saudara. Membuat kita bisa istirahat dengan tenang.
Sisanya saya sungguh melihat apa? Nggak ada masalah. Saudara mau beli mainan, nggak perlu mikir. Mau makanan paling mahal, nggak perlu mikir. Itu apa? Hukum, saudara. Saudara pikir melayani Tuhan kita miskin? Enggak kok. Saya kemarin 1 minggu sama Pak Bupati. Dan Bupati bilang ini, secara gaji saya itu nggak besar. Saya tanya gaji Bupati berapa? 6 juta. Bupati gajinya 6 juta, 6 atau 8 saya lupa. Nggak terlalu besar untuk seorang bupati. Bupati itu dia menguasai sekian puluh ribu orang, saudara. Tapi ada rumah dikasih, mobil dikasih, uang makan dapat. Dia pergi keluar kota mulai dari ajudan, semua dikasih, saudara. Itu apa? Menurut saya persis berkat Tuhan. Kalau saudara ini pegang uang jajan kebanyakan, saudara fokusnya jadi jajan. Makanya uang jajan secukupnya, sisanya semua pasti Tuhan sediakan. Bupati aja gajinya cuma 6 juta. Tapi rumah sebesar-besarnya, mobil Land Cruiser, saudara. Semua yang dia butuhin ada. Makan 4 lauk pasti. Ada 1 sayur, 1 buah, 2 pasti daging. Kenapa? Dia dipelihara sama negara. Saudara ini dipelihara oleh Tuhan. Kita lanjut lagi. Kalau di perjanjian baru ada namanya imam besar, ada namanya imam-imam kepala, ada penilik-penilik jemaat. Tapi nggak jauh beda, mereka semua ini adalah imam-imam Tuhan. Mereka semua ini adalah full-timer. Apakah mereka miskin? Enggak. Tapi mari kita belajar apa yang membuat imam-imam ini seringkali gak seperti yang Tuhan mau. Hakim-Hakim 18 ayat yang keempat. Hakim-Hakim 18 ayat yang keempat, saudara bisa melihat ini adalah tentang suku Dan ada seorang bernama Mika. Katanya kepada mereka, begitulah dilakukan Mika kepadaku, ia menggaji aku dan aku menjadi imamnya. Versi BMK ayat 18 sampai ayat yang ke-20, saudara bisa membaca. Maka sejak saat itu suku Dan mereka menyembah kepada patung dan berhala. Saudara, waktu engkau menjadikan pelayanan Mahanaim, saya terkhusus ngomong Mahanaim ya, atau gereja-gereja lain. Dan saudara menjadikan ini sebagai tempat menerima gaji, maka saudara enggak lebih beda dari imam yang ada di Hakim-Hakim 18. Saudara, maka di ayat yang ke-29, maka Bani Dan menegakkan baginya patung pahatan dan sampai mereka diangkut sebagai buangan, ada imam-imam bayaran, imam-imam yang digaji yang memimpin mereka kepada patung, saudara. Saudara, waktu engkau menukar semua berkat Tuhan, waktu engkau menukar bahkan Tuhan sendiri dengan apa? Dengan gaji. Saudara kerja bukan lagi untuk Tuhan, saudara absen bukan lagi untuk Tuhan. Tapi saudara melakukan semuanya untuk gaji, maka saudara ini akan berhadapan dengan apa? Patung. Sebuah pengabdian dengan Tuhan tidak bisa diganti dengan uang. Kata gaji dalam bahasa Ibrani sakar itu artinya bisa ditawar, dibeli, dan disewa. Saudara, makanya kalau saudara lihat ada orang-orang yang dia ditawarin uang sedikit pindah gereja, pindah pelayanan. Mereka ini gak jauh beda dari imam-imam bayaran ini, saudara. Panggilan imam didasari oleh sebuah pengabdian kepada Tuhan. Panggilan untuk menjadi imam adalah didasari oleh sebuah panggilan dan engkau memutuskan. Bukan seberapa engkau bisa ditawar, bisa dibeli, dan bisa disewa. Kalau tadi saudara baca, maka saudara akan menemukan bahwa panggilan imam adalah panggilan yang paling mulia hari itu. Tapi Mika dan orang-orang Lewi beberapa dan suku Dan menukar semua yang ilahi dengan apa? Gaji. Saudara, kalau saudara tukar pelayanan di tempat ini, saudara absen, saudara bahkan khotbah di tempat ini hanya untuk mendapat uang, ada yang salah dengan hidup. Jadi kalau saudara pelayanan di tempat ini hanya untuk ngamen, saudara nari untuk ngamen, saudara ini pegang kamera untuk ngamen,
saudara ini nggak jauh beda dengan orang-orang yang ada di jalan. Saudara, kita ini ada untuk melayani Tuhan. Kalau saudara jadi usher, itu untuk melayani Tuhan. Kalau saudara pegang kamera, itu untuk melayani Tuhan. Kalau saudara dipercaya pegang sound, itu untuk melayani Tuhan. Bukan untuk absen, bukan untuk sesuap nasi, bukan untuk gaji, bukan untuk potongan gaji, saudara. Karena saudara sudah memilih ada di tempat ini untuk melayani Tuhan. Saya sungguh melihat bagaimana ada anak-anak muda, ada orang-orang yang sangat setia. Dan mereka tahu ini bukan tempat untuk mengambil sesuap nasi. Makanya kalau saudara ini ada di tempat ini untuk mencari gaji, percayalah ujungnya saudara kecewa kok. Ujungnya saudara pasti kecewa. Tidak ada kenaikan gaji, kerjaan makin banyak. Panas-panasan kemarin di PRJ. Saya nggak tahu semua kerjaan yang dilimpahkan oleh pemimpin-pemimpin saudara. Nabur lagi, udah gaji cuman sekian, disuruh persembahan lagi. Ujungnya saudara pasti kecewa. Tapi kalau saudara tahu ini adalah melayani Tuhan dan saudara tidak bisa ditawar, saudara tidak bisa dibeli, saudara tidak bisa disewa. Saudara tahu ini adalah tempat di mana engkau melayani Tuhan, maka ini adalah tempat yang terbaik, saudara. Sekali lagi saya pernah diajak orang pergi ke Amerika. Hari itu saya dibayarin orang untuk 10 hari ke Amerika. Alasannya doa, intinya memberi makan ego saya. Saya berkata, Tuhan, saya pilih melayani Tuhan di Mahanaim. Karena hari itu ulang tahun Mahanaim 9 November. Saudara tahu tahun depannya saya bersama anak-anak saya, bersama 40 orang lainnya pergi ke Amerika juga. Saudara, saya melihat ada rezeki yang sama, ada berkat yang sama. Tapi kalau saudara ini menjadi imam yang bisa dibayar, yang bisa disewa. Bahkan saudara ini sudah jadi penyanyi-penyanyi atau pengkhotbah-pengkhotbah yang saudara taruh tarifmu. Wow. Ujungnya saudara nggak pernah nyembah Tuhan. Ujungnya saudara nggak pernah ketemu Tuhan. Saudara akan ketemu patung demi patung. Kalau untuk saudara khotbah atau saya sebagai hamba Tuhan, untuk saya khotbah ada syaratnya, oh saya harus naik pesawat bisnis, oh saya maunya di kota, oh saya maunya dapat PK. Saya nggak lebih dari penyembah berhala di zaman Bani Dan, di zaman Mika, saudara. Kalau untuk memanggil saudara ke satu tempat, saudara butuh PK sekian, saudara butuh fasilitas sekian. Itu artinya saudara sudah bukan lagi imam yang sesungguhnya, saudara. Hanya sekali lagi, benahi hatimu dengan benar. Ada yang kedua, 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama. Masih tentang uang. Salah seorang dari istri-istri para nabi. Ini salah satunya katanya adalah Nabi Obaja. Bukan Obaja yang ini. Obaja yang ini belum punya istri. Istri-istri para nabi, katanya Nabi Obaja, mengadukan hal kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Dia nyembah Tuhan ya. Takut akan Tuhan. Tetapi sekarang apa? Siapa yang datang? Penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku. Saudara, kalau saudara ini sebagai imam Tuhan, tapi matamu ini kepada harta, dan matamu ini kepada uang, kepada kredit, saudara mau handphone baru, mobil baru, saudara bahkan bernasib seperti ini. Walaupun ujungnya Tuhan membalikan dengan membuat buli-buli berisi minyak. Tapi saudara harus mengerti, melayani Tuhan, saudara harus pisahkan dirimu dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu. Saudara tahu kemarin saya baca berita menarik sekali. Saudara tahu selama Lebaran, ternyata saya juga baru tahu ada sewa iPhone. Penyewaan iPhone melonjak sangat tinggi selama Lebaran. Buat apa saudara? Katanya sih buat foto supaya bagus. Tapi intinya kita semua tahu buat apa? Gengsi, gaya, pride. Penyewaan iPhone, saya cari beneran ada loh. Penyewaan iPhone. Untung gak ada penyewaan pacar gitu, untung gak ada. Kan ditanya terus kapan gitu. Penyewaan iPhone. Iya, di Korea Jepang ada penyewaan pacar, saudara. Saudara bisa bayangkan kenapa pride.
Nah saya ini sungguh melihat, saya pernah ketemu dengan beberapa orang pelayanan hamba Tuhan. Ujungnya kenanya apa? Pinjol. Saya tanya, kamu pinjaman buat apa? Awal-awal beneran aku mepet kok, oke? Yang mepet itu sudah terbayar. Setelah itu apa? Nagih. Beli handphone baru, makan mewah, foto-foto. Saya punya seorang anak youth ya, bukan anak kandung. Anak youth dan fotonya pergi ke Starbucks, fotonya pergi naik pesawat, fotonya pergi ke Bali. Saudara tahu ternyata cari di internet fotonya. Upload di sosmed, going to Bali. Ternyata itu foto orang di Google, saudara. Dia hanya nggak kemana-mana, tetap di Bojong Menteng. Saya cuman wow, pride orang ternyata setinggi itu ya. Sepenting itu ya uploadnya. Supaya semua orang tahu, hey aku sukses loh sekarang. Kerjanya ke Bali. Ternyata nggak kemana-mana, saudara. Nah saudara sebagai imam Tuhan balik. Musuh saudara apa? Ya ini uang, mamon. Kalau saudara baca di Alkitab. Seperti orang kaya menguasai orang miskin. Demikian orang yang berhutang berada di bawah kuasa orang yang memberi pinjaman. Saudara ini bahasa aslinya menjadi budak. Saudara ini harusnya menjadi budak Tuhan. Ini para imam ya. Tapi kalau saudara hidup penuh dengan kredit dan utangan. Saudara ini gak lagi loh nyembah Tuhan. Kalau saudara pinjam dan kredit untuk sesuatu yang benar, investasi. Misalnya setahu saya ada di koperasi kita, saudara bisa nyicil emas. Jadi saudara nyicil emas dari sekarang, harga sekarang. Walaupun sekarang lagi mahal banget, jangan. Saudara nyicil emas dari harga sekarang, tapi lunasnya baru 3 tahun lagi. Itu sesuatu yang bagus. Atau saudara investasi misalnya rumah atau tanah, itu sesuatu yang baik. Tapi kalau saudara beli handphone yang sekali saudara keluarkan dari kotak, harganya sudah turun 3-4 juta, bahkan setengahnya, itu kebodohan saudara. Saya pernah baca, ini quotes menurut saya cocok buat kebanyakan saudara di tempat ini. Katanya gini, saudara kalau saudara miskin, jangan pernah beli barang merek. Kenapa? Orang pasti bilang itu KW kok. Tapi orang kaya, gak usah juga beli barang merek, beli aja KW, orang pasti bilang itu. Menurut saya benar. Saudara lihat, maaf ya, ada orang miskin, pakainya sepatu Adidas, tasnya Prada. Saudara tahu itu pasti KW. Coba saya pakai Prada, saudara gak tahu itu KW kan? Kelihatannya asli. Menurut saya benar. Jadi kalau saudara ini imam-imam Tuhan. Saudara ini mau beli iPhone, orang pasti itu paling second. Padahal asli, udah pakai ginjal kiri kah bayarnya. Tapi orang tetap bilang, kamu miskin kok. Gak ada yang berubah. Orang tetap menganggap saudara, oh ya ini paling second, paling nyolong di tetangga. Udahlah, hiduplah sesuai kemampuan. Kemampuanmu berapa, hiduplah segitu. Sekarang handphone bagus banyak kok. Saudara beli second juga oke kok. Saya kemarin juga baca iPhone 11 masih bagus ya. Harganya 6 jutaan saudara udah dapat. Itu baru keluar dari iBox. Oke lah. Tapi kalau saudara beli sekarang berapa? iPhone 14 harganya 25 juta saudara. Itu benar-benar ginjal itu. 25 juta. Jadi saya sungguh-sungguh ayolah. Kalau saudara ini hidup hanya dari uang ke uang, 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Salah satu syarat dari penilik jemaat adalah apa? Supaya saudara ini jangan crave to get rich. Saudara ini hiduplah ya sesuai aja. Saudara misalnya saudara punya uang 10 juta. Saudara belilah barang yang mungkin 10 atau 20% dari semua keuangan tabunganmu. Supaya itu gak membebani. Saudara punya tabungan atau gaji misalnya berapa? 5 juta per bulan. Saudara nabung setahun dapat uang misalnya berapa? 10 juta. Ya belilah handphone 7 juta bolehlah. Tapi kalau saudara ini mepet. Sampai anak aja makan susah. Demi apa gengsi handphone buka tutup. Please lah. Handphone second banyak kok.
Dan orang akan tetap nganggap saudara mau baru, orang akan tetap nganggapnya second kok. Saya sungguh-sungguh berdoa, saudara ini gak ada yang seperti istri nabi-nabi tadi. Dia hamba Tuhan, dia takut akan Tuhan. Tapi keluarganya berkata dia hamba Tuhan yang gak benar, bahkan anak kami aja mau diambil hari ini. Kenapa? Penuh dengan hutang. Saya gak tahu apa yang membuat dia hutang. Kalau benar dia ini Obaja, seharusnya Nabi Obaja ini memelihara nabi-nabi. Tapi intinya adalah jangan sampai engkau hidup di atas dari garis keuanganmu, saudara. Saudara ada berapa, hiduplah dengan itu. Udahlah geng, kalau kata Coach Stephen tuh bagus. Harga diri hanyalah ilusi, saudara. Coach Stephen loh yang ngomong. Orang kaya loh yang ngomong. Harga diri itu cuma ilusi, kata dia. Saya itu sungguh lihat bahkan anak-anak youth kami, itu handphonenya lebih mahal dari kokoh saya, saudara. Barang-barangnya lebih mewah dari kokoh saya. Kokoh saya aja sepatu aja ngambil dari sepatu saya. Kalau saya itu kan imam Tuhan. Diberkati orang, Jos ini sepatu buat kamu, ini sepatu buat kamu. Yang saya gak suka, yang sudah kesempitan, yang udah lecet dikit. Saya kasih kokoh saya, itu yang kokoh saya pakai kemana-mana, saudara. Nanti kami tuker-tukeran, kokoh saya punya barang baru saya ambil, udah gitu aja. Tapi Coach Stephen bilang harga diri hanyalah, udahlah sepatu centrang, logo gunung, udahlah. Hiduplah semampumu, saudara. Saudara mampunya swallow lah, terbang, meroket. Saya lagi mau beli sendal swallow, karena sendal swallow tuh sekarang brandingnya bagus, saudara. Sekarang ada kerjasama sama Tokopedia, Indomie. Wah, saya lagi mau ngoleksi, saudara. 15 ribuan harganya. Saya lagi mau ngoleksi tapi belum dapat, saudara. Swallow, terbang, meroket, saudara. Coba daripada conteng Nike itu, ya bukan Bunike ya, Bunike luar biasa, saudara. Tapi Nike itu dewa loh. Jadi saudara mendingan pas swallow, terbang. Keren kan? Jadi ayo setiap saudara hiduplah sesuai. Saudara yang belum bisa beli mobil dan tidak perlu beli mobil, sudahlah. Mobil saya itu kan Innova supaya bisa ngangkut banyak orang. Itu aja saya marah-marah. Kenapa mobil mahal kursinya kurang satu, saudara? Saya bayarnya kurang kayaknya, makanya kursinya diambil satu. Tapi ayo hiduplah sesuai, saudara. Jadilah imam yang benar. Oke, kita lanjut. Maka di situ juga ada ya, 1 Petrus 2 ayat 9. Kalian bangsa yang terpilih, imam-imam yang melayani raja. Nah ini kalau bahasa terjemahan barunya imamat yang rajani. Maka kalau di sini ada guru-guru yang sembari jualan, bagus, itulah imamat yang rajani. Tapi satu yang lain, saudara adalah imam-imam yang melayani raja, yang kudus, yang dikhususkan untuk Tuhan. Jadi para dosen di tempat ini, cleaning service di tempat ini, security di tempat ini, semua 40 unit yang ada di tempat ini. Kalau saudara ini dipanggil menjadi imam yang melayani raja di atas segala raja, jadilah imam yang benar. Kisah Rasul 6 ayat yang pertama sampai 7. Setelah ini saya selesai. Ini adalah tugas dari imam. Saudara baca ya, Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Oke, boleh? Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda diabaikan. Kami tidak merasa puas karena melalaikan firman Allah. Maka di Alkitab ditulis, pilihlah 7 orang di antara kamu. Ini kemudian menjadi penilik jemaat atau di perjanjian lama seorang imam atau bahasa sekarang full timer. Pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan penuh roh hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Tugas apa? Tugas seorang full timer tadi. Ya maaf ya, saudara bisa buka di Alkitab saudara sama. Maka di Alkitab ditulis yang paling bawah yang warna kuning, maka firman Allah apa? Makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin. Maka ada sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah ini dengar saudara. Saudara adanya full timer itu gunanya untuk kalimat yang di bawah.
supaya firman Allah tersebar, supaya murid bertambah banyak dan semakin banyak orang yang percaya. Itulah gunanya ada full timer. Saya mau kesaksian saudara. Dulu awal-awal rock pelayanan anak-anak muda, kami mulai 8 tahun yang lalu saudara. Setelah sekian lama ya, ada rock yang pertama terus tutup, rock yang kedua tutup. Tapi setelah saya balik dari Malaysia 8 tahun yang lalu, kami mulai rock yang sungguhan saudara. Dan kami mulai pelayanan youth. Setelah kami mulai KKR demi KKR, saya itu melihat ada ketimpangan di situ. Yaitu apa? Saya butuh full timer. Dan disitulah saya panggil 3 full timer saya yang pertama. Christian, Widya, dan BK. Itu full timer saya yang pertama. Full timer rock yang pertama, imam rock yang pertama. Christian Lazarus, BK, dan Widya. Makanya sejelek-jeleknya mereka bertiga, mereka ini tetap sesepuh saudara di rock. Ada satu lagi sebenarnya Evan. Tapi hari itu uang saya gak cukup. Jadi saya nitip ke Bunita. Sekarang udah saya terima balik karena uang saya udah cukup. Berkat Tuhan udah cukup. Tapi sungguh dulu uang saya gak cukup. Sehingga saya cuman bisa membayar untuk 3 orang. Saya dulu PK saya lupa 3 juta atau 2,5 saya lupa. Dan itu kami bagi jadi berempat. Saya, Christian, Widya, dan BK. Bagi rata aja 700 ribu kalau nggak salah per orang. Saya bilang, Chris, saya ini butuh bantuan. BK, Widya, saya ini butuh bantuan. Di rock, di pelayanan, saya butuh ada orang yang full time. Kamu mau nggak meletakkan mimpimu, cita-citamu, kerja di luar dan kamu kerja di Mahanaim? Nah, dengan saya nggak tahu tangisan atau enggak, tapi singkat cerita mereka jadi full time semua. Ada Fania juga, saya bilang Van kamu ikut saya tapi kamu nggak saya gaji Van. Ada beberapa juga yang lain. Tapi full timer yang pertama-tama dan saya beri uang itu mereka bertiga. BK, Christian, Widya. Saya sungguh lihat bagaimana karena ada 3 orang ini. Ada beberapa juga, ada Obaja, tapi Obaja masih di PK sama yang lain. Ada Fania nggak saya PK, Evan di PK sama Bunita. Karena mereka ini pelayanan rock bertambah sangat banyak saudara. Saya bisa kirim Widya pergi ke provinsi ini. Saya bisa minta waktu saya nggak ada, saya pelayanan keluar, Christian yang gantiin khotbah. Dan kami berlima sama Ibu Kesia juga, kami saling melengkapi dan benar seperti kata Alkitab, firman Allah makin tersebar, jumlah murid makin banyak dan makin banyak orang yang menyerahkan diri dan percaya. Sampai sekarang 30-40 orang saudara. Nah menurut saya Mahanaim ini juga sama. Di awal-awal saya masih kecil hari itu, saya nggak terlalu ingat, tapi tidak jauh beda. Hari itu Buin, saya dan koko saya jadi buka rumah untuk beberapa orang masuk. Saya lupa urutannya Bu, maaf. Tapi ada Ayah, ada Bunita, ada Bu Iren, ada Pak Luki, beberapa, ada Pak Hendri masuk. Banyak orang masuk. Supaya apa? Membantu pelayanan. Saudara nangkap sampai sini? Lalu pelayanan Mahanaim sampailah sebesar ini. Ada Komul yang mendesain, ada yang ngurusin rumah singgah, ada yang ngurusin cleaning service dan lain sebagainya. Tapi full timer itu ada untuk apa? Menyebar firman Allah supaya murid makin banyak, supaya makin banyak yang menyerahkan diri dan percaya. Itu termasuk siapa ya? Semua para guru dan para dosen. Jadi kalau saudara ini tidak melakukan dan tidak membuat Mahanaim semakin berpengaruh, berarti sebenarnya saudara ini tidak sesuai job desk. Saya melihat bagaimana pelayanan media, karena ada teman-teman di kamera, di editor, maka pelayanan tersebar sampai ke Amerika, sampai ke bangsa-bangsa. Boleh kasih tepuk tangan sedikit buat mereka, dikit aja. Mereka yang edit, mereka taruh di YouTube, tersebarlah sampai ke seluruh dunia. Tapi kalau ternyata pekerjaanmu, pelayananmu, udah datang telat, ngomel terus, nyusahin, nyuri, saudara ini nggak layak disebut penilik jemaat atau imam Tuhan atau full timer ini. Jangan-jangan saudara ini bukan imam, saudara bukan orang yang dipilih untuk menilik jemaat, saudara bukan full timer, tapi saudara cuma jadi benalu di dalam pelayanan. Saya sungguh-sungguh berdoa. Setiap saudara yang memutuskan, saudara memberikan hidupmu untuk full time atau bahasa Kisah Rasul 6 adalah orang yang terpilih dari antaramu. Saudara harus bisa membuat firman Allah semakin tersebar, jumlah murid makin banyak, banyak orang menyerahkan diri dan percaya. Dan yang terakhir, inilah syarat
untuk full timer para di perjanjian baru. 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 4. Saya cuma bahas sebagian ya. Saudara, ini syarat overseer kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia penilik jemaat. Bahasa perjanjian lamanya imam-imam Tuhan. Syaratnya mereka apa? Yang nomor 1, mereka above reproach. Saya suka kata above reproach. Saya juga baru ketemu ayat ini, saudara. Ternyata kata above reproach itu artinya gini. Saudara ini sampai musuhmu tidak bisa memberikan kritik kepadamu. Karena saudara sudah above. Saudara sudah di atas. Sampai musuhmu tidak menemukan celah sedikit pun. Saudara perfect in every way. Keren banget gak? A grade, saudara grade nomor 1. Sempurna, tidak bisa dijamah. Dari kesehatan, edukasi, keuangan, keluarga, protokoler, manner, penampilan. Semuanya perfect. Itulah syarat penilik jemaat. Nah, balik. Sekarang coba lihat dirimu sendiri. Perjanjian baru 2000 tahun yang lalu. Untuk saudara bisa menyebut dirimu a full timer of Mahanaim. Saudara itu harus menjadi above reproach. Kalau saudara ini bukan orang yang top. Saudara ini sebenarnya bukan full timer Mahanaim. Ini standar 2000 tahun yang lalu loh. Standar 2000 tahun yang lalu. Bukan standar hari. Jadi harusnya para imam Tuhan, saudara yang mau full time ini, bukan orang buangan, bukan orang sisa, maaf. Oh iya Pak, gimana ya Pak? Saya cari kerja susah Pak. Mahanaim pasti terima saya Pak. Saya gak bisa dipecat lagi. Saya masuk Mahanaim udah telat setiap hari, gak berguna. Marah-marah terus, ngomongin buin, doa pagi juga males. Oh kan saya gak bisa dipecat. Saudara sebenarnya gak layak disebut sebagai seorang penilik jemaat. Ini saya bisa ngomong ada, a husband of one wife. Saudara ini satu istri. Ini bisa bicara tentang yang di daging. Ini juga bisa juga bicara tentang saudara gak punya istri-istri yang lain. Keuangan lah, harga diri yang tadi. Handphonemu bisa jadi istri. Saudara bisa baca, saudara temperamen, saudara cool spirit, saudara self control, saudara baca semua. Tapi yang nomor 1 di Alkitab ditulis above reproach. Jadi kalau saudara ini adalah aduh udah males. Gak mau di-upgrade. Mulutnya gak disekolahin. Jempolnya juga. Mau jadi full time. Maaf, standar 2000 tahun yang lalu aja. Saudara tuh gak lulus. Buat saya salah satu orang yang above reproach. Salah satu oma di tempat ini. Umur 80 gak pernah telat doa pagi. Beliau datang paling awal supaya apa? Naik tangga pelan-pelan. Gak pernah ngomel, gak pernah nyusahin buiin. Gak pernah Bu minta didoain Bu, saya naksir sama, gak pernah. Mau ikan kapan, roti profetik, coklat profetik setiap ulang tahun. Gak rewel, gak pernah rebutan, gak pernah berdiri dorong-dorong, gak pernah. Kalau roti profetik gak dapat ya sudah. Saya gak pernah lihat oma berdiri, saya belum dapat, gak pernah. Gak pernah ngomel Pak Jos, saya boleh minta gak Pak uang profetik, gak pernah. Beliau ngasihin semua orang. Itu above reproach. Saya ini malah melihat banyak orang-orang di Mahanaim. Kebaktian males, telat. Walaupun sekarang juga jam doa paginya bingung ya. Saya ngelihat bahkan jam 6.15 Karolis sudah nyembah. Saudara yang datang jam 7 tadi ada saya lihat mukanya malu sekali. Padahal gak telat. Tapi malu karena udah sidang ilahi jam 7 pagi loh. Sampai nunduk gitu tadi saya lihat perempuan baru masuk. Karena jam 6.15 saya lihat parkiran udah penuh. Karolis mulai nyembah Tuhan. Ya saya gak tahu nanti kebijakannya gimana. Tapi gak apa-apa saudara. Doa dalam tuntunan roh Tuhan. Tapi harusnya saudara ini above reproach. Harusnya itu gini, saudara ini nomor 1 di dunia. Tapi saudara berkata dunia ini gak layak buat saya. Saya maunya melayani Tuhan. Harusnya seperti itu. Bukan gini, ayo dunia asik sih tapi dunia gak terima saya. Ya udahlah mungkin Tuhan terima lumayan gaji 2 juta bisa ngutang lagi. Nah, saya sungguh berdoa ada level yang di-upgrade saudara.
Dan yang terakhir 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 saya juga suka. Ini juga sangat penting. Saudara harus punya apa? Train yourself for godliness. Ya bahasa kita ilahi saudara. Ini tambahan saya. Menurut saya full timer akhir zaman. Tadi kan 2000 tahun lalu above reproach. Full timer akhir zaman saudara harus punya apa? Keilahian. Saudara bukan cuma jadi sekedar cleaning service nyapu-nyapu. Tapi setiap kali saudara nyapu, dosa pun tersapu saudara. Setiap kali para pendoa syafaat, saudara bukan cuma sekedar doa tahan hujan saudara. Tapi saudara mendatangkan hujan berkat. Nah itu dia. Saudara bukan cuma sekedar guru-guru atau mungkin dosen-dosen yang biasa. Tapi setiap kali ada anak-anak autis, anak-anak Down syndrome, semua orang menyerah, saudara keluarkan keilahian dalam hidupmu. Tumpangi tangan, muka mereka berubah, mereka jadi orang-orang yang sembuh dan normal saudara. Saya sungguh berdoa, level kita dinaikkan saudara. Saya mau tanya siapa di sini full timer Mahanaim, boleh angkat tangan? Full timer Mahanaim, angkat tangan terus ya. Saudara full timer kita tuh total ada 1000 yang datang di sini, lihat cuma berapa? Lihat, ada 1000 full timer. Kami pernah bikin retret menghabiskan sekian ratus juta. 1M. Yang datang berapa? Ya ini yang tadi angkat tangan, boleh angkat tangan lagi? Nah ini saudara bisa bayangin. Ini yang full timer loh. Ada 1000 yang datang cuma segini. Mana semua yang lain? Saya berharap khotbah saya disebar ke mereka yang gak datang. Wajib kamu nonton. Nanti Joshua ngomel-ngomel lagi ya. Nanti dipotong lagi ya, itu offside saya ya. Oke, mari kita berdoa sama-sama.